Hai guys, perkenalkan nama saya Indah Syaila. Saya dari kelas 11 Akal 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan pasal 22. Simak videonya ya guys. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam negeri atau perdagangan nasional, mereka juga dikenakan pajak atas pajak perdagangan. Pun demikian dengan perusahaan-perusahaan perdagangan internasional atau yang biasa kita sebut dengan perusahaan ekspor impor. Di Indonesia sendiri tentu ada banyak perusahaan ekspor impor. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbentuk atau di bawah naungan pemerintah, ada juga perusahaan swasta. Seperti contohnya pada gambar ini, saya sudah menampilkan gambar terkait dengan logo perusahaan di bawah naungan BUMN atau pemerintah, yaitu yang bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ini adalah perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang perdagangan ekspor impor. Namun ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang cukup besar yang mungkin juga familiar di tengah-tengah kita yang dia melakukan kegiatan ekspor. Produk-produknya seperti misalnya PT Mayora Indah, kemudian ada ekspor impor PT Toyota Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui beberapa contoh perusahaan yang melengkap ekspor impor, apa hubungannya dengan pembahasan kali ini? Pembahasan kali ini tidak jauh dari apa yang sudah saya contohkan tadi. Jadi di pasal PPh 22 itu kita akan membahas tentang perusahaan-perusahaan yang terkena pajak penghasilan pasal 22, yaitu perusahaan-perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor impor dan atau reimport. Jadi PPh 22 ini adalah pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 sendiri pengerjaannya adalah bentuk potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Kurang lebih sama ya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Lalu apa saja objek PPh 22 ini? Objek dari PPh 22 ini adalah semua barang yang menurut Undang-Undang PPh pasal 22 ini dianggap menguntungkan. Menguntungkan di sini maksudnya seperti apa? Menguntungkan di sini maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Jadi apa pihak yang memang sama-sama diuntungkan? Siapa itu? Ya penjual dan pembeli. Keuntungan ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari transaksi perdagangan yang telah mereka lakukan. Jadi setiap barang dianggap memberikan keuntungan bagi baik penjual ataupun pembeli. Nantinya akan terkena PPh pasal 22 ini. Selanjutnya, apa saja subjek pajak dari PPh pasal 22 ini? Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha sendiri kalau menurut Undang-Undang Dasar PPh 22 ini, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri ini. Kemudian yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau yang disebutkan ATPM, kemudian ada agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan bermotor di dalam negeri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak, ya seperti bahan bakar gas dan pelumas. Kemudian yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Kemudian yang kelima ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan penjual hasil tersebut kepada badan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian yang terakhir ini sesuai peraturan Kementerian Nomor 90, mereka menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang bergolong sangat mewah. Jadi ini adalah subjek-subjek pajak. Selanjutnya siapa saja pihak yang berwenang menjadi pemungut PPh pasal 22 ini? Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang kedua Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian yang ketiga Bendahara Pengeluaran. Yang keempat Kuasa Pengguna Anggaran. Yang kelima Badan Usaha Milik Negara. Keenam Industri dan Eksportir. Dan yang terakhir, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Dan ini adalah tarif PPh pasal 22 yang pertama atas impor.
Jadi ada 3 ketentuan ketika barang tersebut dikenakan atas impor. Yang pertama adalah yang menggunakan angka pengenal importir atau yang disebut dengan API. Berarti besarannya adalah sama dengan 2,5% dikali dengan nilai impor. Kemudian bagi yang non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikalikan dengan harga jual lelang. Kemudian lanjut yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, bendahara pemerintah atau BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian yang tidak termasuk PPN dan tidak final. Kemudian yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama, jika itu terkait dengan penjualan kertas berarti 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Kemudian jika itu berkenaan barang dengan berbentuk semen, maka besarnya adalah 0,25% dikali dengan DPP PPN tidak final. Kemudian jika berkenaan dengan baja, maka besarnya adalah 0,3% dikali dengan DPP PPN tidak final. Kemudian untuk otomotif besarannya adalah 0,45% dikalikan dengan DPP PPN tidak final. Yang nomor 4 terkait dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, dengan ketentuannya adalah bahwa pungutan PPh pasal 22 penyalur atau agen ini bersifat final, dan selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kemudian ketentuan yang kelima adalah terkait atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,25% dikali dengan harga pembelian. Kemudian yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, yaitu 0,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar ribu, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar ribu, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dan yang kedelapan, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 22. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. PT Indoka telah melakukan impor barang dari Kansas yang fakturnya seharga 700.000 US dollar. Jenis barang yang diimpor tidak termasuk dalam barang-barang yang ditentukan dalam PMK nomor 16. Di luar negeri, biaya asuransi yang harus dibayar sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 7%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.683 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah sebagai berikut. Inilah hasil dari perhitungannya. Yang pertama, kita masuk ke harga faktur, nilainya sebesar 700.000 US dollar. Biaya asuransi 3% dari harga faktur tadi dikalikan 700.000 US dollar dan hasilnya 21.000 US dollar. Dan yang ketiga, kita masuk ke biaya angkut 5% tadi diambil dari hasil harga faktur tadi juga dikalikan dengan 700.000 US dollar dan hasilnya 35.000 US dollar. Dan kita masuk ke cost insurance effects, nilainya sebesar 756.000 US dollar. Lalu kita masukkan CIF-nya itu ke dalam rupiah. 756.000 US dollar tadi kita kalikan nilai kurs pajak tadi 14.683 dan hasilnya 11 miliar sekian. Lalu kita masuk ke biaya masuk 10% dikali 11 miliar sekian dan hasilnya 1.110.034.800.
Lalu kita masuk ke bea tambahan 7% dari harga dari bea masuk tadi dikalikan 11 miliar 100.348.000 dan hasilnya 777.024.360. Lalu nilai impornya kita ambil, kita jumlahkan dari CIF tadi yang kita masukkan dalam rupiah, lalu kita tambahkan ke bea masuk, lalu kita tambahkan lagi ke bea tambahan, dan hasilnya sebesar 12.987.407.160. Dan adapun perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki API. Dan rumusnya tarif PPh pasal 22 memiliki API dikalikan nilai impor. Dan besarnya tadi 2,5% dikali 12.987.407.160 dari nilai impor tadi yang kita hasilkan tadi. Dan ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 324.685.179. Lalu perhitungan PPh pasal 22 jika perusahaan tidak memiliki API. Rumusnya sama seperti tadi. Lalu besarnya itu 7,5% dikali 12.987.407.160. Dan hasilnya didapatkan 974.055.537. Inilah perhitungan untuk impor. Nah, demikian dari penjelasan saya tadi terkait dengan pajak penghasilan 22. Semoga dapat dipahami dengan apa yang saya jelaskan. Semangat teman-teman. Bye-bye.